Sivana berkonsultasi dengan pihak kampus mengenai pindah kampus. Sayangnya peraturan di kampus tempatnya menimba ilmu, mempunyai peraturan jika ingin pindah minimal harus semester 2. Itu artinya 6 bulan lagi, Sivana baru bisa pindah dari kampusnya. Sekarang Sivana menghela nafas panjang. Apa dia bisa menunggu 6 bulan untuk berada di kampus itu? Dan setiap hari harus bertemu Bima dan Alitia. Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya akan mengajukan pindah kampus semester depan saja. Baiklah Sivana. Barangkali 6 bulan itu kamu berubah pikiran, bisa jadi Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih, Sivana undur diri dari ruang kepala jurusannya. Setelah mendapat penjelasan seperti itu, artinya dia harus tetap kuat mental untuk berada di kampus yang sama dengan Bima dan Alia. Kakaknya, Devano kini sudah tidak kuliah lagi di sana. Selain karena dia masih cuti, juga pada akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Lagi-lagi orang tuanya yang harus direpotkan olehnya. Sivana berjalan menyusuri jalan kampus, menghindari lewat gedung Fakultas Ekonomi tempat Bima kuliah. Dia memang menghindar, karena memang itu yang bisa dia lakukan untuk menyembuhkan lukanya. Tak mau menyalahkan siapapun atas semua yang terjadi. Si memilih untuk menerima dengan ikhlas. Setidaknya itu adalah obat ampuh untuk melupakan orang yang dia cintai saat Sivana sudah sampai di depan gerbang kampus. Dan ternyata sopirnya sudah menunggu di sana. Pak, tolong bukakan pintunya. Sivana mengetuk kaca, dan menyuruh supirnya membuka pintu mobil. Iya Nonsi, sudah selesai. Sudah Pak, Sivana masuk ke dalam mobilnya. Mulai hari ini dia tidak lagi naik motor seperti biasanya. Semua dia lakukan untuk menghindari Bima. Selama dia berada di tempat parkir motor, dia seringkali bertemu Bima. Dan itu membuat hatinya tak kunjung sembuh. Mas Devano tadi dimarahi sama Bapak Non, ada apa lagi Pak? Semalaman tidak pulang. Tadi sampai rumah pulang dalam keadaan kacau. Sepertinya Mas Devano habis mabuk tadi malam. Kak Vano sudah sangat keterlaluan. Bagaimana dia bisa memegang tanggung jawab jika perilakunya seperti ini terus? Mas Devano sangat berbeda dari Nonsi. Non itu orangnya baik sekali, lembut, dan taat agama. Sangat berkebalikan dengan Mas Devano. Saya kasihan sama ayah dan bunda, Pak. Mereka selalu saja dibikin susah sama Kak Vano. Entah kapan dia akan berubah. Sabar ya Non. Semoga Bapak dan Ibu juga diberi kesabaran. Saya yakin suatu saat nanti Mas Devao akan sadar. Sekarang dia memang sedang salah jalan. Semoga saja Pak. Meski saya tidak yakin, Sivana saat ini memang sedang sedih. Dan semua itu karena kakaknya sendiri. Sejak kejadian pemukulan di kafe waktu itu, Sivana tak lagi bertegur sapa dengan Vano. Meski mereka berada di rumah yang sama. Sivana akhirnya sampai di rumah setelah menempuh waktu 15 menit perjalanan. Dia berharap tidak bertemu dengan kakaknya. Kakak yang dengan teganya telah membuat hatinya kini hancur berkeping-keping. Assalamualaikum Bunda, sapa Sivana saat masuk ke dalam rumah. Mendapati sang bunda yang tengah menonton televisi sendirian. Waalaikumsalam. Bunda kenapa nangis? Sivana melihat Arini menangis entah karena apa. Kakakmu ada apa lagi dengan Kak Vano? Dia pulang dalam keadaan kacau. Mungkin abis mabuk. Kenapa Vano jadi seperti ini? Bunda salah apa ya, Nak? Sampai punya anak yang perilakunya seperti itu. Sivana memeluk sang bunda. Rupanya tak hanya dia yang terluka tapi juga kedua orang tuanya. Sabar ya Bun. Bunda berdoa saja agar Allah menunjukkan jalan yang benar pada Kak Vano. Ayah dan bunda selalu beribadah, bersedekah juga kami lakukan. Dengap tetangga juga kami selalu berusaha baik. Tapi Allah menguji kami dengan anak. Apa mungkin kami pernah melakukan dosa yang tidak kami sadari hingga kami diuji seperti ini? Bunda sabar. Kadang Allah memang memberi ujian lewat anak. Bunda jangan berburuk sangka sama Allah. Bunda harus tetap berdoa sama Allah agar Kak Vano bisa berubah.
Untung saja kami masih punya kamu, nak. Kamu tidak pernah mengecewakan kami. Bunda doakan kamu selalu bahagia. Amin. Terima kasih Bunda. Kebahagiaan Zi adalah saat bisa membahagiakan ayah dan bunda. Ayah sudah memberikan separuh perusahaan pada Vano. Tapi setelah mendapatkannya, dia malah meninggalkan Alia. Mempermalukan kami. Sekarang dia juga tidak mau mengurus perusahaan. Dia sama sekali tidak punya tanggung jawab. Sivana ikut merasakan sakit yang orang tuanya rasakan. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Apa Vano mau mendengarkan nasihatnya? Bunda tenang ya, nanti Zi akan coba ngobrol dengan Kak Vano. Terima kasih ya Zi. Bima dan Alia kini berada di tempat parkir. Bima menoleh ke kanan dan kiri seperti mencari seseorang, tapi dia harus menelan kecewa saat tak menemukan gadis itu. Sudah beberapa hari Bima tak pernah melihat gadis itu lagi di tempat parkir. Bahkan motornya yang terlihat berbeda karena berwarna pink saja tidak Bima lihat juga. Kamu cari siapa Bim? Ah bukan siapa-siapa Al. Bima mengambil helmnya dan helm Alia. Lalu memasang helm di kepala Alia juga. Cari Sivana ya. Sudah ayo kita pulang, sudah siang ai. Panas banget nih. Mau hujan kali ya? Bim, jujur saja, aku tidak apa-apa kok. Kamu cari Sivana kan? Kamu mau makan apa Al? Nanti kita mampir dulu cari makanan yang kamu suka. Aku mau bakso Bim. Jangan sering makan bakso. Micinnya gak bagus buat kandunganmu. Ya sudah kita pulang saja ya. Aku mau makan masakan mama saja. Ya sudah kalau begitu. Setelah mengantarmu pulang, aku langsung berangkat kerja ya. Iya Bim. Alia naik di belakang Bima. Mereka sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Alia tahu Bima mencari Sivana. Dia juga tahu hati Bima hanya untuk Sivana. Alia ingin mencari tahu apakah Sivana memiliki perasaan yang sama dengan Bima. Alia turun dari motor setelah motor Bima sampai di depan rumahnya. Sepanjang jalan Bima hanya diam saja. Alia pun tak berani mengganggunya. Bim, kamu makan dulu ya. Aku salat dulu saja, Al. Abis itu baru makan. Ya sudah aku ikut salat sama kamu dulu. Bima menjadi imam salat untuk Alia. Mereka berdua selalu salat berjamaah setiap kali Bima di rumah. Kelihatannya mereka memang seperti keluarga yang harmonis. Tapi siapa sangka jika di antara mereka belum afa cinta. Ataukah sudah ada, tapi mereka tidak menyadari. Yang jelas hingga detik ini Alia masih mengingat Vano, dan Bima masih mengingat Sivana. Assalamualaikum warahmatullahi. Alia mencium tangan Bima. Bima ganti mencium kening istrinya. Sebagai ungkapan sayang, Bima, nanti malam bisa anterin aku ke dokter. Jadwal kontrol ya. Iya Bim, bisa. Insya Allah bisa. Kamu siap-siap saja jam 7 ya, Tia Bim. Makasih. Bima berusaha menjadi suami siaga. Menjaga istri dan calon anaknya. Anak yang tidak berasal dari benihnya. Tapi dia akan menyayangi anak itu jika kelak dia lahir ke dunia. Karena ayah kandungnya tidak menginginkannya.